Rekan guru penggerak angkatan 11 PBGP Jawa Tengah, semangat membara, siap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Blora. Saya Tutik Sriwati dari SMP Negeri 3 Jepon. Dan saya Bu Susiati dari SDN 2 Genjangan Kecamatan Jigen. Dan saya Istiqomah dari SMP Negeri Jepon Kabupaten Blora. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Tutik Sriwati sebagai supervisor, kemudian Ibu Susiati sebagai coach, kemudian Ibu Istiqomah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi, selamat siang. Apa kabar Bu Susi? Waalaikumsalam, selamat siang Bu Tuti. Alhamdulillah kabar saya baik. Dan bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Susi, saya sehat. Syukurlah Bu Susi kondisinya juga sehat-sehat. Ibu, siang ini ada sesi coaching bersama Bu Istiqomah ya Bu? Ya Ibu, nah nanti rencananya jam 10 saya akan melakukan coaching bersama Bu Is. Baik Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nanti ya Bu ya, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Istiqomah. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu Sus? Ya Ibu, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Tuti yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Bu Is nanti. Baiklah Bu Sus, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Susi ya. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu Susi lakukan nanti. Nah, jadi Bu Susi, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat ya apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur dikta atau tidak ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur dikta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu Yesus. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Kemudian, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Ibu. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau person, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, Bu Susi, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, salah satu rasa itu ya, resei itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach. Nah, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Ibu untuk penjelasan topik penilaiannya khusus? Ya Ibu, pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur dikta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu Tuti. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu Susi, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Ibu ya Bu ya. Baik Bu. Yang pertama ya Bu Susi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu? Gini Bu, jadi pada saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi yang saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian yang mana ya Bu? Secara spesifik Ibu ingin observasi.
Untuk spesifik yang ingin saya diobservasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, benar Ibu. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Ibu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar. Serta nanti saya bebas dari asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari hasil saya mendengar. Baik Ibu, demikian ya Bu yang kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Is. Ya Bu ya, nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti ya Bu. Baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabar Bu Is hari ini? Alhamdulillah Bu, namun ada sedikit masalah yang mengganjal di pikiran saya. Ada masalah apa ya Bu Is? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Jika Ibu tidak sibuk, saya ingin minta waktunya sebentar Bu untuk berbincang. Tentu, kebetulan saya sedang tidak ada kelas Bu. Apa yang Ibu harapkan nanti dari percakapan ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita, saya bisa mendapatkan gambaran tentang langkah apa yang dapat saya ambil. Memangnya ada masalah apa Bu Is? Jadi begini Bu, ada beberapa anak yang awalnya semangat dalam belajar matematika, tetapi setelah ada materi penjumlahan bersusun ke bawah, mereka jadi kurang bersemangat Bu dan jarang juga mengerjakan tugas. Baik, jadi ada berapa anak yang kurang semangat belajar? Apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya? Sudah Bu, saya sudah berbicara dengan beberapa anak dan menanyakan mengenai mereka tidak bersemangat. Lalu apa yang Ibu temukan dari hasil pengamatan? Mereka merasa penjumlahan bersusun terlalu rumit dan membuat mereka malas untuk belajar. Anak-anak kesulitan dan dalam memahami langkah-langkahnya. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari murid-murid tersebut? Saya berharap mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik seperti anak-anak yang lain dan tidak merasa tertekan Ibu. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka? Iya, saya berpikir untuk menggunakan metode yang lebih menarik. Saya akan memperbanyak kegiatan ice breaking dan juga memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka agar mereka berminat pada pembelajaran penjumlahan bersusun ke bawah. Metode apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Saya sudah mencoba untuk menggunakan metode visual seperti menyusun angka dengan kartu, tetapi saya perlu variasi yang lebih banyak Ibu. Luar biasa. Kalau di rating mulai dari 1 sampai 10, seberapa berhasil metode yang Bu Is terapkan? Saya rasa sekitar 6 sampai 7 Ibu. Masih ada ruang untuk memperbaiki. Selanjutnya, apa rencana Ibu dan langkah-langkah yang akan diambil?
Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, menggunakan alat bantu visual dan melakukan ice breaking yang menyenangkan sebelum pembelajaran dimulai. Siapa yang dapat membantu Ibu menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mereka serta mengkomunikasikan kepada orang tua murid. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya? Saya rasa tidak terlalu lama, mungkin 1 atau 2 minggu untuk melihat hasilnya, Ibu. Kapan Ibu memulainya? Saya akan memulainya secepatnya agar siswa segera mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten menerapkan rencana ini, terus belajar dan berbagi informasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan? Sudah cukup, Bu. Saat ini dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat sangat membantu. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan ini? Saya merasa lebih optimis dan sudah mendapatkan beberapa ide baru untuk saya terapkan. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sama-sama Bu Is, semoga rencana ini membawa perubahan positif. Amin. Terima kasih, Bu Sisi. Sama-sama Bu Is. Ibu Susi luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat Ibu, perasaannya Bu Susi bagaimana setelah melakukan kegiatan coaching tadi, Bu? Ya Bu, saya setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa banyak bercerita dengan Koci, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan. Baik khusus pada saat coaching tadi itu ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Sus harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi, Bu Sus? Ya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tita. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu untuk tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu? Ya, menurut saya sudah Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu Susi. Ya Ibu, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya ya khusus percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching ya. Ibu artinya sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh ya. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi itu adalah fokus untuk kompetensi yang ingin saya observasi gitu ya Bu tadi. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik. Ibu sudah melakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, kemudian kompetensi menurut saya sudah tercapai Bu. Ya Bu, saya senang mendengar. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan.
Sama-sama Bu Susi. Nah, Bu Susi dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya, Bu? Mungkin ya Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach, lalu bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Oh ya, baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira Ibu ada hal lain nggak yang ingin disampaikan Bu Susi kepada saya? Kalau saya kira sudah cukup Ibu, saat ini sudah cukup. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Bu Susi.